Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen organizational unit dan manajemen group. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang bagaimana cara membuat organizational unit. Oke, sekarang ini agak sedikit mendalam tentang organizational unit, dan nanti kita akan membahas tentang group di dalam Active Directory. Oke, tentang organizational group, ada yang mau saya tambahkan sedikit tentang organizational group. Jadi gini, ini saya pakai Windows Server ya 2019 yang domain controller ya, yang seperti pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya sudah buka Active Directory Users and Computers. Kemarin kita buat yang namanya sales, organizational unit namanya sales. Di dalamnya ada satu member, si Bambang Irawan, di mana si Bambang Irawan ini atau user apapun hanya bisa menempati satu organizational unit. Jika ada lebih dari satu, ya hanya bisa diisi oleh orang lain. Ibaratnya organizational unit ini adalah bagian dari unit kerja di sebuah perusahaan. Contohnya si sales ini. Oke, ini ada OU namanya sales. Di dalam sales kita bisa bikin OU lagi sebenarnya. Caranya klik kanan di bagian sales, kemudian new, kemudian pilih organizational unit. Oke. Di dalam sales ada unit kerja lagi. Contohnya frontliner. Frontliner ini orang yang melakukan penjualan langsung ke customer. Klik OK. Jadi deh frontliner. Terus di dalam sales kita bisa bikin lagi, tambah lagi OU yang baru, organizational unit. Oke, misalnya bagian keuangan itu apa ya namanya ya, yang berhubungan dengan keuangan. Oke, transaction. Belum salah. Transaction. Bagian transaction. Oke, berarti di dalam sales ini ada dua OU, yakni frontliner dan transaction. Kita bisa isi di sini siapa saja orang-orangnya yang akan menempati. Contohnya di sini, misalnya saya pilih si Iwan Sukmawan. Iwan Sukmawan, saya pilih saya klik kanan, terus move ke sales, di dalamnya ada frontliner. Oke, si Ratih. Oke, klik kanan, move sales transaction. Oke, jadi deh. Di dalam frontliner ada si Iwan, di bagian transaction ada si Ratih. Oke. Jadi selama kita praktek membuat OU, organizational unit, selama ini dilakukan oleh sistem administrator atau admin servernya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh orang lain, oleh karyawan lain selain bagian dari IT-nya. Bisa aja, kita tunjuk aja satu orang yang dipercaya. Misalnya di bagian sales ini kan ada si Bambang nih. Misalnya si Bambang ini kepala bagian sales atau orang tertentu yang dipercaya di bagian sales. Si Bambang ini dikasih tugas untuk memanage siapa-siapa saja orang-orang di dalam sales. Yang orang-orang di dalam sales yang untuk memanage orang-orang siapa yang bisa masuk ke bagian sales, siapa yang enggak. Ini lebih cocok dilakukan sama HR sih ya, tapi it's okay. Contohkan misalnya si Bambang ini deh di bagian sales, dia orang yang dipercaya. Jadi di bagian sales ini kita bisa kasih kuasa kepada si Bambang untuk memanage OU-nya sales. Caranya gini, klik kanan sales, kemudian pilih delegate control, klik next, select users and groups. Kita pilih siapa usernya. Usernya si Bambang. Ada nggak yang namanya Bambang? Kemudian kita check names. Nah, si Bambang Irawan. Klik OK. Kemudian kita bisa tambahkan siapa lagi, bebas siapa aja boleh, tapi kali ini saya contohkan si Bambang saja. Klik next. Oke, sekarang kita pilih
tugasnya apa aja, dia punya wewenang apa aja si Bambang ini. Membuat, menghapus, dan memanage user account, atau cuma sekedar read all user information, cuma sekedar melihat-lihat saja, membuat dan memanage group, memodifikasi membership of a group, manage group policy, dan berbagai macam policy lainnya, berbagai macam tugas-tugas lainnya, sesuai dengan job desk-nya si Bambang itu. Oke, contohnya si Bambang tugas ini aja deh, create, delete, and manage user account. Jangan terlalu tinggi. Create, delete, and manage group, modify the membership of a group, modify aja misalnya. Next, finish, dah selesai. Jadi deh, si Bambang punya akses ke bagian sales. Oke, gampang ya? Gampang dong. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan mengenai mengenai organizational unit. Jadi kita bisa bikin OU di dalam OU, dan kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage OU. Oke, sekarang kita bicara tentang group. Kita sudah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang user, lalu organizational unit, dan sekarang kita bahas tentang group. Apa itu group? Ya grup, ya kelompok kerja gitu istilahnya. Analoginya begini. Grup itu sebenarnya mirip sama OU ya, mirip ya, tapi dia tidak seperti OU. Kalau OU itu kan sebuah kelompok kerja di mana satu kelompok itu di sebuah kelompok itu seseorang hanya bisa menempati satu kelompok aja, nggak bisa ke kelompok yang lain, nggak bisa ke bagian OU yang lain. Kalau di grup, itu ibaratnya ekskul ya, ekstrakurikuler di kampus ya. Yang namanya kampus itu punya organisasi kemahasiswaan. Ada pencinta alam, ada senat, mungkin ada grup musik, terus ada grup apalagi ya, pokoknya organisasi kemahasiswaan lah ya, macam-macam, kayak Mapala, terus senat mahasiswa, terus mungkin ada grup kesenian, terus ada grup yang berhubungan dengan apa ya, macam-macam lah, dengan kesukaannya para mahasiswa itu apa sih ya, mungkin ada grup memasak kali ya kalau ada yang suka masak, ada grup kuliner, kayak macam-macam ya. Mungkin ada resimen mahasiswa, ya bisa aja. Nah, yang namanya mahasiswa itu bisa bergabung ke lebih dari satu organisasi kemahasiswaan. Misalnya si Budi kuliah di kampus. Si Budi dia ikut Mapala, tapi si Budi juga anggota grup kesenian. Nggak ada masalah, boleh aja selama tidak mengganggu kegiatan dia kuliah. Ya, analoginya grup itu seperti itulah. Jadi satu grup bisa berisi banyak user, dan satu user bisa menempati banyak grup. Intinya seperti itu. Oke, grup punya tipe, punya type, ada group type. Group type ada dua. Pertama distribution, dan kedua security. Bedanya apa? Ya tugasnya. Kalau distribution, grup yang sifatnya distribution itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Misalnya di sebuah perusahaan ada grup namanya misalnya grup tenis meja. Ada grup tenis meja buat karyawan yang senang tenis, ayo gabung ke tenis meja. Nah, di grup ini ada mailing listnya. Jadi ada alamat emailnya sendiri, dan alamat emailnya setiap kali broadcast kirim email bisa mendistribusikan ke semua anggota di grup tersebut, si grup tenis meja tersebut. Jadi namanya email list, tipenya distribution, yang hanya bisa mengirim email. Lalu ada tipe grup lain namanya security. Security ini adalah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah permission atau permission dari masing-masing user, dan bisa ngirim email juga atau mendistribusikan email, sama seperti
tipe distribution ini, cuma tambahannya dia bisa mengubah permission. Jadi bisa mengubah permission si user tertentu untuk merestrict atau mengizinkan apa ya? Ya mengizinkan tugas lah, gitu. Mengizinkan untuk mengubah sistem. Selain itu, security group ini juga bisa berbagi resource, bisa berbagi sharingan file gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah grup namanya grup finance lah. Grup finance ini bisa mengakses folder tertentu di sharingan, di mana folder itu hanya bisa diakses oleh grup finance. Nanti kita belajar tentang sharing file dan folder menggunakan grup. Oke, itu group type ya, distribution dan security. Oke, group scope. Jadi yang namanya grup itu punya scope, punya ruang lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama, universal, kedua, global, ketiga, domain lokal. Bedanya apa? Kalau universal, grup universal ini bisa diakses oleh semua secara global. Di sini. Ini contohnya ada sebuah perusahaan namanya a.com, domain a.com, punya child domain, punya subdomain namanya a.a.com dan b.a.com. Lalu ada domain lagi yang ikut bergabung namanya b.com. b.com ini terhubung dengan a.com. Jadi ada dua domain di satu forest. Universal artinya grup ini bisa diakses di satu forest utama. Sekalipun dia berbeda domain. Bisa diakses di A, bisa diakses di B. Itu namanya universal. Global. Bedanya kalau global hanya bisa diakses di satu domain tertentu saja, di a.com ini. Nah ini, di satu forest tapi dia satu domain. Cuma di A doang. Dan juga a.a.com lalu b.a.com. Ini namanya global. Lalu kalau domain lokal, nah ini domain lokal hanya di satu domain lokal aja. Contohnya di sini, di a.a.com atau di b.a.com. Jadi dia hanya bisa diakses di lokal saja. Itu yang namanya grup domain lokal. Oke, ini 3 grup scope ini mesti dipahami supaya nggak tumpang tindih pemahamannya. Jadi kita tahu penempatan grup itu di mana. Ada universal, global, dan domain lokal. Oke, paham ya? Gampang. Paham dong pasti ya. Oke, sekarang kita praktek membuat grup. Caranya di server domain controller, klik tools, kemudian pilih Active Directory Users and Computers. Oke, sekarang sudah terbuka. Sekarang kita lihat di bagian users. Nah ini, di bagian users ini ada beberapa karyawan. Nah ini mulai dari si Faisal, Rahman, Rini, Rizal, Rudi, Yeni, Yuni. Begitu juga di bagian sales ada Iwan dan Ratih. Oke, ini ada beberapa karyawan ya. Oke, sekarang gini. Kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup gampang. Kita pilih dulu grupnya mau ditaruh di mana. Mau di sukasuka.com atau di dalam users ini nggak juga boleh, atau di bagian sales. Nah, contoh saya di bagian users saja deh. Caranya kita klik di sini. Ya, ini icon yang ini, create new group, atau kita klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih group. Oke, nah group name, nama grupnya apa? Misalnya grup sepeda. Jadi karyawannya ada yang suka sepedaan misalnya. Oke, sekarang pilih grup scope-nya, mau domain lokal, global, atau universal. Karena ini untuk satu perusahaan. Misalnya kita bikin grup ini untuk satu perusahaan. Pilih aja global. Grup type-nya apa? Security atau distribution. Karena ini cuma sebuah organisasi buat senang-senang aja, having fun, jangan pilih security, pilih distribution. Jadi fungsi dari grup ini kita menyebarkan berita ke teman-teman lewat email biasanya. Klik OK. Nah, jadi deh grup sepedaan. Oke, untuk mengisi orang-orang siapa aja di dalam sini,
kita bisa masukin dengan dua cara. Pertama, dengan cara masuk ke sepedaan ini dengan cara double klik, kemudian member, add member, mau nambahin siapa? Misalnya si Rini. Kita ketik aja Rini. Kemudian check names, ada nggak yang namanya Rini? Oh, ada, Rini Amanda. Klik oke. Jadi deh. Membernya Rini Amanda. Klik oke lagi. Oke. Terus kita bisa masukkan karyawan lain, misalnya si Rizal. Si Rizal kita masukin ke grup sepedaan. Caranya klik kanan si Rizal. Kemudian properties. Nah, kita klik di bagian member of. Kemudian klik add. Ketik sepedaan. Sepeda. Check names. Nah, ada sepedaan. Klik oke. Jadi deh. Kalau kita masuk ke sepedaan, kita lihat membernya, ada Rini dan ada si Rizal. Gampang ya? Gampang banget ya cara bikin grup. Oke, itu grup yang tipenya distribution. Untuk security ya sama aja cara bikinnya. Kita bisa bikin di sini misalnya create new group, misalnya grup namanya finance. Misalnya nggak apa, sales aja deh, sales ya, kita grup sales. Kok sales kan ini ada sales juga ya, beda, ini yang ini sales, ini grup, kalau yang ini OU. Oke, sifatnya global, kemudian grup type-nya security. Kenapa security? Ya karena grup sales ini nantinya bisa kita gunakan untuk sharing file, untuk member sharing file. Member kita bisa add seperti biasa, misalnya si Rudy deh, Rudy. Ada nggak Rudy? Oke, boleh masukin Rudy. Jadi Rudy masuk ke bagian grup sales. Jadi nanti ada di pertemuan selanjutnya nanti ada tentang gimana cara kita membuat folder yang bisa di-share ke banyak orang, tapi kita bisa share ke grup. Kalau ada yang sudah tahu cara sharing folder file, ya pasti ngertilah caranya. Kita nggak cuman bisa share ke orang saja, kita bisa share ke grup. Nah ini gunanya. Tapi kalau ada yang belum tahu cara sharing file di network, oke nanti insya Allah kita belajar ya. Oke, ini cuma contoh aja gimana cara kita tadi membuat OU di dalam OU, lalu kita membuat yang namanya grup atau manajemen grup. Oke, kalau sudah paham silakan Anda coba-coba sendiri. Anda bikin grup sebanyak-banyaknya, bikin user sebanyak-banyaknya, masukin orang-orangnya ke dalam grup silahkan. Oh ya, satu lagi, karena user itu boleh menempati, satu user boleh menempati beberapa grup. Kalau kita lihat di sepedaan, ini membernya ada si Rini Amanda ya. Rini Amanda juga bisa masuk ke grup sales. Tambahin aja add Rini. Ada Rini Amanda, klik oke. Nah, si Rini jadi masuk ke dua grup, grup sales dan grup sepedaan. Si Rini di sepedaan ada, di sales ada juga. Gampang ya. Oke, kalau gampang silakan Anda praktek biar lebih ngerti, lebih paham, lebih lancar. Bikin user sebanyak-banyaknya, bikin grup, bikin OU, silahkan. Supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang manajemen organizational unit dan manajemen grup. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.